Wabarakatuh. Hai sahabat Lusmika Channel yang lagi menunggu video terbaru dari Lusmika Channel. Hari ini kita akan menyajikan materi kelas 11 adalah materi ekonomi, lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas bab 1 kelas 11 itu tentang pendapatan nasional, dan hari ini kita akan bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi antara pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi ini saling berkaitan. Jadi bagi adik-adik yang belum melihat materi tentang pendapatan nasional kemarin, silahkan dilihat videonya agar lebih paham untuk materi pertumbuhan ekonomi ini. Oke, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan Lusmika Channel, silahkan di subscribe Lusmika Channel agar adik-adik tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari Lusmika Channel untuk materi SMA kelas 10, kelas 11 dan 12 untuk kelompok IPA dan IPS, dan adik-adik tingkat SMP juga bisa menyaksikan video-video dari Lusmika Channel karena kita juga akan memberikan materi pembelajaran untuk tingkat SMP. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe Lusmika Channel, tetap terus ikuti Lusmika Channel karena kita akan selalu updatekan materi-materi terbaru tentang pembelajaran adik-adik. Semoga Lusmika Channel bisa membantu adik-adik dalam proses pembelajaran online-nya. Oke, langsung saja kita lihat materi. Oke, untuk materi pertumbuhan ekonomi hari ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lalu ada laju pertumbuhan ekonomi, ini perhitungan laju pertumbuhan ekonominya seperti apa, lalu ada teori-teori ini adalah yang dikemukakan oleh ahli nantinya. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke pengertian dari pertumbuhan ekonomi atau ekonomi grow ya. Kalau pertumbuhan ekonomi dia berkaitan dengan materi kita sebelumnya, di video sebelumnya kakak situ sudah memberikan materi tentang pendapatan nasional. Nah, kalau pendapatan nasional kemarin ada konsep-konsep yang kita kenal, itu ada namanya PDB, PNB, NNP, NNI dan sebagainya. Bagi adik-adik yang belum lihat pembahasan video sebelumnya, bisa adik-adik cek pembahasannya ya. Oke, nah kita langsung saja ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya kenaikan PDB. Terjadinya kenaikan PDB. Kenaikan PDB ya, kenaikan PDB, produk domestik bruto. Jadi ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi itulah yang pertama adalah kenaikan produk domestik bruto. Kalau nggak naik PDB-nya berarti pada tahun tersebut suatu negara itu tidak mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi. Itu dia. Lalu yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu. Oke, faktor-faktornya yang mempengaruhi yang pertama adanya SDM dari suatu negara. SDM, SDA. Oke, ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi di sini. Yang pertama itu ada namanya sumber daya alam atau SDA. Lalu ada SDM, sumber daya manusianya. Lalu ada teknologi yang digunakan. Oke, lalu ada tingkat inflasi. Dan terakhir adalah tingkat suku bunga. Oke, berarti inilah faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan PDB nanti. SDA-nya sumber daya alam yang digunakan seperti apa terkait dengan bahan baku, lalu sumber daya manusianya bisa tidak menaikkan PDB, kerjanya seperti apa, lalu teknologi pasti menentukan kenaikan dari PDB ini. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Lalu tingkat inflasi, apakah pada suatu tahun tingkat inflasinya gimana kondisinya? Apakah pada saat keadaan tingkat inflasi rendah, sedang, ataupun pada saat hiperinflasi? Kalau terjadi pada saat hiperinflasi itu maka pasti tingkat pertumbuhan ekonominya akan mengalami penurunan. Lalu suku bunga yang diberikan oleh pemerintah. Oke, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu yang ketiga, sekarang kita masuk untuk perhitungan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi atau
LPE tadi. Nah, ini di sini kita akan menghitung seperti apa proses perhitungan dari pertumbuhan ekonomi. Oke. Pertumbuhan ekonomi itu kita singkat dia dengan LPE tadi. Oke, untuk menghitungnya karena patokan kita tadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari PDB, maka tetap yang kita gunakan di sini adalah PDB. Berarti di sini ada namanya PDB 1, kita kurang dengan PDB 0, kita bagi dengan PDB 0, kita kali dengan 100%. Ini dia untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Oke, di mana LPE itu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Lalu di sini ada istilahnya adalah PDB 1 dan PDB 0. Oke, ada PDB 1, ada PDB 0. Oke, yang dimaksud dengan PDB 1 adalah PDB tahun dicari. Oke, lalu di sini PDB 0 adalah PDB tahun sebelum. Oke, contoh nanti di dalam soal itu kan dia kasih yang namanya PDB tahun 2010-2011 misalnya. Lalu yang ditanyanya adalah PDB pada tahun 2011. Berarti yang PDB 1 itu adalah 2011 kurang 2010 per 2010 kita kali dengan 100%. Seperti itu dia untuk perhitungannya nanti. LPE ini menghitungnya nggak susah, cuma nanti yang disajikannya adalah data real PDB dari tahun ke tahun. Jadi dia dalam bentuk bilangan berkoma nantinya. Oke, ini untuk laju pertumbuhan. Masuk ke poin yang ketiga yang kita bahas adalah tentang teori, di mana teori ini adalah inti dari pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Jadi dari teori ini nanti banyak ahli-ahli yang akan mengungkapkan apa saja menurut mereka yang termasuk bagian dari pertumbuhan ekonomi, di mana untuk teori-teori ini pasti akan keluar nanti di dalam UH adik-adik dan akan keluar nanti di dalam UTBK. Ini yang paling banyak nanti soalnya dari pertumbuhan ekonomi adalah menanyakan tentang teori-teori dari pertumbuhan ekonomi ini. Oke, untuk teori pertumbuhan ekonomi ini dia ada 4, ada merkantilisme, klasik, neoklasik, dan historis. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari teori merkantilisme. Nah, teori merkantilisme ini menekankan kapan terjadi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori merkantilisme ini, pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi ketika terjadinya perdagangan internasional. Berarti kalau menurut teori merkantilisme ini, pertumbuhan ekonomi itu terjadi ketika terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Jadi kalau tidak ada perdagangan internasional, maka tidak ada terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Hanya satu poin pertumbuhan ekonomi menurut si teori merkantilisme, adanya perdagangan internasional. Oke, lalu untuk teori klasik ini ada 2 ahli yang menyampaikan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada namanya si Adam Smith. Oke, Adam Smith dan David Ricardo. Oke, apakah sama penyampaian atau inti dari pertumbuhan ekonomi klasik ini menurut 2 ahli ini? Tidak, dia berbeda menyampaikannya. Maksudnya itu yang disampaikan itu berbeda. Kalau menurut si Adam Smith, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada 4 hal yang mempengaruhinya. Oke, yang pertama itu adanya yang katanya adalah penduduk. Berarti kalau ada penduduk dalam suatu negeri, berarti terjadi pertumbuhan ekonomi. Lalu selain penduduk, ada yang namanya sumber daya alam yang akan dikelolanya. Berarti di sana ada tanahnya yang akan dikelola oleh si penduduk. Berarti terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adanya modal. Oke, berarti ada modal untuk mengolah sumber daya. Berarti kan di sini
yang menurut si Adam Smith ini saling berkaitan antara penduduk, SDA, dan modal. Kalau nggak ada penduduk, ada SDA, berarti tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Begitu juga kalau nggak ada modal, berarti penduduk dan SDA ini nggak bisa mengolah daya namanya alam. Itu dia. Lalu yang ketiga adanya teknologi. Jadi kalau menurut Adam Smith ada keempat-empat ini faktor-faktornya, maka terjadilah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Itu katanya si Adam Smith. Nah, kalau menurut si David Ricardo berbeda dari si Adam Smith ini. Kata si David Ricardo yang mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi itu hanya ada satu, yaitu adanya penduduk. Karena menurut si David Ricardo ini tombak dari pertumbuhan ekonomi itu adalah penduduk. Kalau nggak ada penduduk, ada kita punya SDA, ada kita punya modal, ada kita punya teknologi, siapa yang akan mengolahnya? Berarti inti dari pertumbuhan ekonomi menurut si David Ricardo adalah si penduduk. Untuk SDA dan modal bisa dicari di belakangan. Itu menurut si David Ricardo. Intinya David Ricardo ini menentang dari pendapat dari si Adam Smith yang adanya SDA dan modal dan teknologi. Itu dia. Jadi kalau menurut ahli klasik itu ada ahlinya dua, Adam Smith dan David Ricardo, yang pendapat mereka juga berbeda dari terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut kita ke teori neoklasik. Nah, untuk teori neoklasik ini ada 3 ahli di sini yang berperan menyampaikan tentang pendapat mereka tentang adanya pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu namanya adalah si Schumpeter. Oke, nah si Schumpeter ini dia hanya menekankan katanya pertumbuhan ekonomi itu terjadi kalau ada pengusaha atau terjadinya wirausaha, hanya satu ini saja. Berarti pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi jika ada pengusaha atau wirausaha yang banyak dalam suatu negara, maka terjadilah yang namanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah menurut si Harold Domar. Oke. Harold Domar katanya di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi ini. Oke. Kalau yang menurut si Harold Domar yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini adalah tidak ada di suatu negara itu yang setengah menganggur. Jadi orang-orang atau masyarakatnya berada pada keadaan full employment. Oke, artinya di sini semua masyarakatnya tidak ada yang tidak bekerja. Artinya semua masyarakat di sini adalah orang-orang yang bekerja penuh, full employment. Lalu yang kedua adalah terjadinya kehidupan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Ini adalah materi kelas 10 pelaku ekonomi. Adanya RTK dan RTP. Lalu fungsi tabungan itu dimulai dari 0. Fungsi S sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, tapi dimulai dari titik 0. Oke. Dimulai dari 0. Oke, lalu yang terakhir adalah katanya di sini adalah kecenderungan orang untuk menabung itu dia tetap. Oke, artinya di sini kalau menurut si Harold Domar MPS-nya tetap, walaupun terjadi peningkatan pendapatan yang namanya tabungan tetap. Misalnya pendapatannya 1.000, tabungannya 100. Ketika pendapatannya 2 juta, tabungannya juga tetap yang namanya 1.100 juga gitu, nggak meningkat sesuai dengan pertambahan dari si pendapatan. Itu dia. Jadi kalau menurut Harold Domar, suatu negara itu tidak ada yang pengangguran, artinya semuanya full employment. Lalu pelaku ekonominya ada RTK dan RTP. Fungsi tabungan, S ini tabungan ya, saving dimulai dari 0 dan MPS-nya tetap. Itu menurut si Harold Domar. Lalu yang ketiga ahlinya adalah menurut si Solo Swan. Oke. Solo Swan. Nah, kalau menurut si Solo Swan ini hampir sama dengan si Harold Domar, tapi dia di sini dia mengakui adanya yang disampaikan oleh si Harold Domar ini. Lalu dia menambahkan di sini adalah untuk teori pertumbuhan ekonominya
adalah adanya laju penduduk. Berarti terjadinya pertambahan penduduk di sini. Laju penduduk. Oke, terjadi pertumbuhan penduduk pasti terjadi yang namanya pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah adanya modal. Oke, setelah modal dia ada 4 ya yang dikemukakan oleh si Soloswan ini. Adanya laju pertumbuhan penduduk, modal, lalu orang-orang cenderung untuk menabung. Oke, cenderung saving. Oke, menabung. Orang-orang cenderung untuk melakukan menabung. Lalu di sini dia mengatakan bahwa S itu sama dengan I. Artinya di sini tabungan itu sama dengan investasi. Inilah teori yang disampaikan oleh ahli-ahli neoklasik. Lanjut kita ke teori historis, di mana teori historis ini ada 5 ahli yang mengemukakan tentang pendapat mereka tentang pertumbuhan ekonomi. Ada si Frederick List, Bruno Hildebrand, Karl Bucher, Werner Sombat, dan Wewerostou. Jadi di sini apa yang mereka katakan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah menurut si Frederick List. Nah, intinya Frederick List ini dia mengatakan pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan produksi untuk penghidupan kebutuhan masyarakat. Berarti teknik produksi yang digunakan di sini. Jadi teknik produksi yang digunakan di sini menurut Frederick List itu dia akan mengalami yang namanya perubahan, di mana masa-masa pertama terjadinya pertumbuhan ekonomi ini adalah pada masa berburu. Jadi masa berburu, jadi pertumbuhan ekonomi itu terjadi pertama-tama dulu melalui masa berburu, lalu ada masa bertani, lalu ada memasuki masa kerajinan. Oke, yang keempat itu adalah industri perdagangan. Industri perdagangan. Jadi menurut si Frederick List ini adalah terjadinya teknik produksi untuk penghidupan masyarakat. Berawal dari masyarakat ini hanya dengan berburu, lalu bertani, kerajinan, dan industri perdagangan yang kita alami sampai sekarang. Itu yang dikatakannya dengan pertumbuhan ekonomi menurut si Frederick List. Kalau menurut si Bruno Hildebrand ini lebih kepada alat tukar yang digunakan dari sebelumnya sampai yang kita gunakan pada saat ini. Nah, alat tukar yang digunakan dari dulunya itu adalah katanya di sini adalah barter. Oke, dulu itu pertumbuhan ekonominya atau alat tukar yang digunakan adalah barter. Lalu ada yang namanya uang. Uang ini masih kita rasakan pertumbuhan ekonominya sampai sekarang. Lalu adalah proses kredit. Oke, jadi pertumbuhan ekonomi dari sisi pertukaran bukan pertukaran alat tukar, itu awal-awalnya dari barter, uang dan kredit. Uang dan kredit ini masih kita rasakan sampai sekarang. Lalu yang ketiga adalah menurut si Karl Bucher. Kalau si Karl Bucher ini dia lebih menekankan kepada jarak produsen kepada si konsumen. Nah, ini dikenal dengan yang namanya rumah tangga tertutup. Rumah tangga tertutup. Lalu ada rumah tangga kota, katanya rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Ini yang menurut si Karl Bucher ini jarak antara konsumen ke produsen. Kalau dunia ini terjadi yang namanya perdagangan internasional. Kalau bangsa ini berarti dia antar wilayah gitu ya. Kalau kota ya terjadilah jarak konsumen dan produsen itu antar kota saja gitu. Kalau tertutup berarti dia memproduksi, dia yang membuat barang. Itu yang dikatakan rumah tangga tertutup. Lalu menurut si Werner Sombat di sini yang menjadi pertumbuhan ekonomi itu ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakatnya, di mana di sini ada katanya per zaman dia jelaskan menurut si Werner Sombat pertumbuhan ekonomi. Nah, awal-awalnya itu zamannya adalah zaman perekonomian tertutup, zaman ekonomi tertutup.
Nah, zaman ekonomi tertutup itu hampir mirip dengan rumah tangga tertutup. Artinya di sini adalah dia sebagai konsumen dan dia langsung sebagai produsen. Dia membuat barang hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk dijual. Lalu yang kedua adalah zaman perekonomian kerajinan. Oke, zaman ekonomi kerajinan atau pertukangan ya, kerajinan atau pertukangan. Itu dia yang zaman yang kedua. Yang ketiga itu namanya adalah zaman perekonomian kapitalis. Oke, zaman ekonomi kapitalis. Oke, kapitalis inilah yang kita rasakan sekarang. Berarti orang membuat barang itu semuanya untuk mencari yang namanya laba atau keuntungan. Oke, itu dia yang untuk si Werner Sorbart, adanya zaman-zaman kapitalis. Oke, nah zaman kapitalis ini menurut si Werner Sorbart itu dia bagi lagi. Ada yang kapitalisnya itu yang mencari keuntungannya tidak terlalu besar, ada yang mencari keuntungannya sangat besar. Berarti di sini dia kelompokkan zaman-zaman kapitalisnya itu adalah kapitalis purba. Oke, kapitalis purba, madya, sama raya. Ini dia pengelompokan zaman ekonomi kapitalis menurut si Werner Sorbart. Nah, ini sudah kita lewati zaman kapitalis purba, lalu madya dan raya yang berlangsung sampai sekarang. Oke, lalu kita masuk ke menurut si Wewe-Rostow. Nah, Wewe-Rostow ini dia menjelaskan pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari perekonomian tradisional. Oke. Ada katanya perekonomian tradisional. Lalu bergerak dari perekonomian tradisional orang berubah menjadi perekonomian pra-lepas landas ya. Oke, di sini adalah pra-lepas landas. Pra-lepas landas. Lalu setelah pra-lepas landas, orang itu akan lepas landas dengan sendirinya. Lepas landas. Lalu yang keempat, yang kita rasakan pada saat sekarang ini bukti bahwa pertumbuhan ekonomi menurut Rostow itu adalah konsumsi tinggi. Konsumsi tinggi. Artinya di sini adalah orang akan membeli semua barang walaupun barang itu tidak akan dibutuhkan. Ini di tradisional orang akan membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan. Pra-lepas landas intinya dia di sini sudah berusaha untuk menjadi produsen dalam ruang lingkup yang kecil. Lepas landas intinya mereka sudah mampu mencari investor untuk membiayai produksi mereka. Lalu konsumsi tinggi, mereka tidak lagi membuat barang tapi mereka lebih condong untuk menggunakan produk-produk luar negeri dan meninggalkan produk-produk yang mereka buat dengan sendirinya. Itu dia yang dikemukakan oleh si Rostow. Dan inilah untuk teori-teori dari pertumbuhan ekonomi ini. Oke, teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh ahli-ahli. Oke, jadi inti dari pertumbuhan ekonomi itu adalah di teori pertumbuhan ekonomi ini. Jadi teori pertumbuhan ekonomi ini silahkan ada dipahami lagi. Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih bagi adik-adik yang sudah setia dengan Wisvika Channel. Bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan bagi adik-adik yang sudah subscribe tetap terus ikutin video-video terbaru dari Wisvika